Nggak ada masalah kok kak ya, mau habis dipangkas, di pruning, dipupuk gitu, habis itu disiram nggak ada masalah sih. Barangkali kakaknya salah menanggapi mungkin ya, karena ada yang namanya metode stres air. Yang stres air itu dia ini ya, tujuannya untuk ini pembungaan. Nah kalau stres air itu kan prosesnya dia di dulu ya, apa namanya, ini bougainville ini kan nggak disiram selama 3 sampai 4 hari. Jadi dia tuh kalau sudah layu udah kayak mau mati kayak gitu kakak ya. Kemudian disiram pakai air larutan pupuk NPK ya. Mungkin seperti itu, mungkin itu yang kakak maksud ya. Jadi yang nggak disiram itu kalau dia proses ini, proses stres air. Jadi sebelum disiram ini, sebelum disiram air larutan pupuk itu memang nggak disiram selama 4 hari, tapi sesudah disiram pakai air pupuk itu tetap dia disiramnya, sesudah itu siramnya normal ya, normal sehari sekali nyiramnya. Jadi kalau ada yang bilang habis dipupuk nggak boleh disiram, setahu aku nggak kayak gitu ya. Kalaupun dia tanpa stres air disiram juga nggak apa-apa ya. Itu kalau stres air itu tujuannya untuk merangsang pembungaan. Jadi kalau nanti sudah di stres air disiram pakai air pupuk ya, itu nanti dia bakalan daun-daunnya nih rontok, habis itu nanti bakalan ini muncul tunas-tunas baru, dan dari tunas-tunas baru itu nanti biasanya muncul bunga ya. Itu namanya stres air seperti itu. Tapi jujur aja ya, terus terang aja, kalau aku sendiri nggak pernah melakukan stres air. Apakah itu mau pembungaan aku nggak pernah melakukan ya. Jadi apakah metode stres air itu efektif atau enggak aku nggak tahu, karena aku sendiri nggak bisa ngomongin apa namanya efektif atau enggaknya, karena aku memang belum pernah melakukan stres air selama ini, belum pernah. Jadi kalau sudah habis berbunga gitu ya, bunganya sudah tua, sudah layu, mulai layu gitu, paling aku pangkas aja, dipangkas aja tanpa di stres air, dipangkas, dipupuk gitu, nggak pernah melakukan stres air. Jadi soal efektivitas stres air sendiri aku nggak tahu ya. Tapi kalau yang dibilang habis dipupuk nggak boleh disiram, kayaknya salah deh ya. Setahu aku itu nggak benar. Kalau menurut aku, bukan menurut aku, setahu aku itu nggak benar ya. Jadi kalau habis dipupuk tetap boleh disiram ya. Untuk bougainville itu sendiri nyiramnya dia sehari sekali, jangan banyak-banyak kakak ya. Kalau untuk bougainville memang nggak terlalu suka air gitu ya beb ya. Yang menurut aku kakaknya yang salah menanggapi barangkali ya. Mungkin yang dimaksud itu metode stres air untuk merangsang pertumbuhan bunga. Kalau untuk metode stres air memang seperti yang aku bilang tadi, dia nggak disiram selama 4 hari. Tapi itu belum dipupuk kak ya, nggak disiram selama 4 hari. Kalau sudah layu, udah kayak mau mati, baru dia disiram pakai air larutan pupuknya NPK. Nyiramnya pakai air larutan pupuk itu kalau dia sudah di stres air kakak gitu. Sudah disiram pakai larutan pupuk, selanjutnya boleh disiram seperti biasa sehari sekali gitu. Setahu aku seperti itu kakak ya. Apakah memang ada yang ngomong bahwa habis habis dipupuk nggak boleh disiram air, aku juga nggak tahu. Atau mungkin kakaknya salah menanggapi maksudnya kayak gitu, aku juga nggak tahu kakakku ya. Setahu aku memang nggak ada yang namanya nggak boleh disiram sesudah dipupuk, sudah dipruning, sesudah dipangkas, itu nggak ada. Setahu aku seperti itu kakak ya. Ini kayak ini, nah ini habis ini kan ini udah nggak cuma dipotong tapi di pruning ya, digundulin, nanti juga dipupuk, aku pupuk. Dan aku juga nggak melakukan stres air kakak, belum pernah melakukan stres air. Hujan ya, terus terang aja aku memang belum pernah melakukan stres air. Jadi walaupun habis berbunga, cukup aku potong aja ya, itu ranting-ranting yang bekas bunga itu, nanti juga insya Allah tumbuhnya apa namanya rimbuh juga bunganya, walaupun tanpa stres air
Tapi kalau kakaknya mau melakukan stres air ya nggak apa-apa sih. Karena kalau aku pribadi seperti aku bilang tadi, aku belum pernah melakukan stres air, kecuali kalau aku pas pergi berapa hari nggak ada orang di rumah, nggak ada yang nyiram, itu bougainvillea udah stres sendiri tuh. Stres sendiri, nggak ada yang nyiram, nah, gitu kakak. Kalau aku pribadi memang belum pernah melakukan stres air kakak ya. Jadi seperti itu Beb. Habis dipangkas, dipruning, dipupuk, siram aja kayak biasa ya. Yang penting nyiramnya jangan berlebihan, cukup sehari sekali walaupun cuacanya panas. Hujan sayang, aku siapin ini dulu. Nah pangkasnya ini ya, aku memang nggak melakukan kawat ya, nggak mengkawat ini, jadi alami aja. Maksudnya nggak melakukan ini, kalau dikawat dia kan susunannya lebih tertata rapi, aku enggak. Jadi cukup kayak gini aja, nanti kalau sudah besar dia juga pasti rimbun sendiri, cantik sendiri walaupun nggak dikawat ya. Ini udah hujan sayangku, hujan-hujanan ini aku tapi tanggung. Nah udah kayak gini ya, kalau udah kayak gini aku biasanya aku pakai tumpuk sendok sekitar 2 sendok, 1 sendok boleh. Aku nggak dilarutkan, cukup kayak gini aja ya. Nanti juga bentar aja, dia nggak lama dia larut sendiri. Jadi kalau aku memang nggak aku larutkan pakai air, cukup butiran kayak gini aja, siram rutin, nanti nggak lama juga dia bakal larut sendiri ya. Itu ya.